Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan Tips Otomotif Channel. Semoga teman-teman dalam keadaan selalu sehat, selalu baik-baik saja, diberikan kemudahan, kelancaran, dan diberikan rezeki yang halal yang berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan Tips Otomotif Channel. Di kesempatan kali ini Tips Otomotif Channel akan berbagi sharing mengenai 5 hal haram yang dilakukan pada mobil manual. Tentunya di sini teman-teman banyak yang menggunakan mobil manual ya. Jadi walaupun sudah ada mobil matic, tetapi saya rasa mobil manual masih jadi banyak pilihan teman-teman. Tapi dalam menggunakan mobil manual, teman-teman harus memperhatikan 5 hal ini agar mobil teman-teman tidak cepat rusak. 5 hal apa saja itu? Baik, simak videonya berikut ini. Tapi sebelum menyaksikan video ini, seperti biasa mohon didukung Tips Otomotif Channel dengan cara like, share, dan subscribe Tips Otomotif Channel. Oke, langsung saja kita ke 5 hal yang membuat mobil manual cepat rusak. Sebelumnya teman-teman harus ketahui ya, untuk mobil manual itu menggunakan 3 pedal, yaitu pedal kopling, rem, dan gas. Berbeda dengan mobil matic ya. Kalau mobil matic kan cuma mengandalkan gas dan rem saja, tapi untuk kopling ini menggunakan pedal kopling. Fungsi dari pedal kopling yaitu untuk membebaskan atau memutuskan antara gigi transmisi gearbox dengan mesin, atau memutuskan putaran dari mesin ke gigi. Baik, 5 hal yang harus teman-teman hindari saat menggunakan mobil manual, yaitu yang pertama, sering meletakkan tangan di atas tuas persneling saat mobil berjalan. Seperti ini ya teman-teman. Jadi ketika mobil berjalan, teman-teman sebaiknya hindari untuk mengistirahatkan tangan pada tuas persneling. Mungkin masuknya akan lebih sigap dan lebih mudah dan cepat saat kita perlu untuk mengoper gigi ya teman-teman. Tapi cara mengistirahatkan ini justru akan menekan pada transmisi atau gearbox, sehingga transmisi atau gearbox itu akan cepat aus dan cepat rusak ya teman-teman. Sebaiknya saat tangan kita istirahat tidak diletakkan di atas tuas persneling, tapi letakkanlah di armrest atau tempat istirahat, atau tetap berpegang pada kemudi. Itu yang pertama ya teman-teman. Kemudian yang kedua, kebiasaan meletakkan kaki di atas pedal kopling. Sebaiknya hindari hal ini ya teman-teman, mengistirahatkan atau meletakkan kaki kiri di atas pedal kopling saat mobil sedang melaju. Karena apa teman-teman? Jadi seperti yang saya bilang tadi, pedal kopling ini hanya digunakan saat kita memindah tuas persneling atau tuas gigi aja ya. Jadi ketika mobil berjalan, sebaiknya kaki diletakkan di bawah atau diistirahatkan di bawah. Jangan sering-sering meletakkan di atas pedal kopling, karena sedikit saja tekanan pada pedal kopling itu maka akan membuat kampas kopling cepat aus karena ada tekanan, sehingga mobil slip. Itu mengakibatkan lama kelamaan kampas kopling akan cepat habis. Selain itu juga tenaga mobil akan otomatis berkurang karena terjadi slip. Sebaiknya dihindari dan letakkan kaki setelah kita memindah gigi. Jadi gunakan pedal kopling hanya untuk memindah gigi saja. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ketika kita berhenti di lampu merah atau posisi mobil berhenti, mesin sedang menyala, sebaiknya gunakan rem
ya, gunakan rem atau gunakan aktifkan hand rem tangan. Jadi jangan ketika kita berhenti di lampu merah, jangan kita menggunakan pedal kopling dan gas atau main kopling dan gas untuk menghentikan laju mobil ya teman-teman. Sebaiknya sambil menunggu lampu hijau kita netralkan gigi, kemudian kita tarik aja handremnya atau tekan pedal rem ya. Selain itu bisa menyebabkan setengah kopling, membuat kampas kopling cepat aus, itu akan membuat kaki kita juga cepat capek ya teman-teman. Sebaiknya saat kita berhenti di lampu merah kita tekan rem, netral, tekan rem, atau kita gunakan handbrake dan diistirahatkan kaki. Itu yang ketiga ya teman-teman. Lalu yang keempat yaitu ketika kita sedang di tanjakan, ya sebaiknya jangan sering berhenti di tanjakan atau merambat atau berjalan pelan saat mobil menanjak. Jangan sering-sering menggunakan setengah kopling ya teman-teman. Jika kita berhenti di tanjakan, sebaiknya jika teman-teman takut mobil gelundung, jangan menggunakan setengah kopling, yaitu menginjak kopling setengah kemudian kombinasi dengan gas kopling seperti ini. Ini lama-lama juga akan membuat kampas kopling cepat aus. Sebaiknya ketika di tanjakan gunakan rem tangan ya, bantuan rem tangan untuk menghentikan laju mobil. Jangan menghentikan laju mobil dengan sekali lagi dengan menggunakan menginjak kopling setengah dan gas. Itu akan membuat mobil menjadi boros dan kopling cepat habis. Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu gunakan gigi persneling sesuai dengan kecepatannya. Jadi untuk mobil manual itu ada gigi 1, 2, 3, 5 dan seterusnya, dan gigi etret. Jadi masing-masing tuas gigi itu kecepatan ini satu ini beda-beda ya teman-teman. Jadi gunakan sesuai peruntukannya, sesuai kecepatannya. Maksudnya seperti contohnya, jika teman-teman di saat gigi 1 kemudian jangan dipaksakan meraung di RPM tinggi ya, sampai 3000 4000 berakselerasi. Sebaiknya ketika kita gigi 1 gigi rendah itu hanya sebentar saja, kemudian ketika mesin sudah meraung sebaiknya ditambah gigi, pindah ke gigi 2, 3 dan seterusnya. Jangan sering-sering memaksa atau membuat RPM tinggi pada gigi rendah. Hal itu akan membuat mesin cepat panas, transmisi cepat rusak, dan juga boros bensin. Jadi gunakan perpindahan, tambahkan gigi ketika RPM sudah meraung-raung dan mesin sudah meraung-raung. Itulah teman-teman 5 hal haram yang dilakukan saat mengemudi mobil manual. Semoga video kali ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di video tip otomotif selanjutnya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe tip otomotif channel. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.